dari semua sektor di dinas di provinsi ini, dinas kelautan dan perikanan itu punya potensi yang cukup tinggi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau di pertanian, kalau bicara tentang hasil tani, masih ada penyakitnya. Di peternakan, masih ada penyakitnya, ASF dan lain sebagainya. Tapi kalau di laut tidak ada penyakitnya ikan tuh. Sehat semua itu. Hanya karena manajemen kita saja yang memang belum optimal. 20 miliar 250 juta target tahun 2026 ini kecil. Kalau saya berani taruh 50 miliar. Bisa sekali. Satu item saja tadi yang disampaikan oleh Ibu Kadis misalnya dari parkir saja ya. Sebelum-sebelumnya kan hanya 13 juta per bulan ya, Bu. Nah, sekarang sudah naik 20 lebih. Itu baru satu item saja, belum item-item yang lain. Kenapa tidak sampai 50 miliar dalam tahun 2026? Bisa sekali, Pak. Hanya tergantung kita mau tidak. Ya, sama-sama kerja. Pemerintah, DPR, ya sama-sama. Jadi Bapak Ibu, ingin saya sampaikan beberapa hal terkait masalah PAD, terutama daripada perikanan tangkap. Ini Pak Kabit ada nih, Pak Agus ini. Ya, prioritaskan pada daerah-daerah tertentu ini dengan produktivitas yang tinggi. Kira-kira lihat mana kira-kira yang bisa melahirkan PAD. Ya, jangan sampai hanya fokus di Kota Kupang saja. Sementara ada daerah-daerah lain seperti di Sika, Flores Timur, Alor dan lain sebagainya, kita kurang monitori ke sana. Sementara potensi PAD ada juga di sana. Ya. Terus masalah peraturan nelayan yang agak sulit. Kalau bisa dipermudahlah. Masyarakat nelayan sekarang itu banyak mengeluh itu. Agak susah untuk mendapatkan izin A, B, C, D, apa segala macam. Kenapa tidak bisa menggunakan kebijakan kita untuk mempermudah itu semua? Terus perikanan budidaya, hampir sama juga. Ya, kalau bisa dilakukan, kenapa tidak? Daerah-daerah tertentu itu yang punya potensi. Nah, jasa kelautan. Ya, jasa kelautan ini ada produksi dan produktivitas garam. Seperti yang disampaikan oleh Pak Johan tadi itu. Nah, kita maksimalkan, ya kan? Kalaupun perda atau apa kemarin yang pergub, yang nilai belinya itu murah, ya kenapa tidak naik, ya kan? Ini kan bisa mendatangkan PAD yang cukup bagus juga. Terus pemanfaatan ruang laut untuk pengawasan wisata bahari. Lalu realisasi atau praktek daripada Perda nomor 1 tahun 2024 itu belum maksimal. Istilahnya dalam bahasa Arab tuh layam mutu walayahya. Ya, hidup enggan mati tak mau, sama saja, itu yang bahaya. Ya, mudah-mudahan ke depan ya harus bisa. Hah? Oh, doa yang terbaik. Makanya saya juga mau mendoakan yang terbaik yang terakhir nanti. Terus yang berikut adalah ya sosialisasi ke daerah itu penting untuk menyangkut pungutan-pungutan. Karena banyak di daerah-daerah itu yang belum mengetahui terkait masalah perda ini. Terus terkait masalah bagaimana meningkatkan PAD dari BBI, Bu. Ya, Balai Benih Ikan ini. Ini juga harus perlu kita maksimalkan di Noikele dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, Bu. Terus ini Ibu Kadis. Ya, saya sudah sampaikan di Pagub. Ada beberapa hal yang memang harus perlu dievaluasi, terutama di sabandar-sabandar perikanan, ya, baik itu di Kota Kupang, di Sika, Flores Timur, di Alor, Atambua, bahkan ada di Sumba itu, yang kepala-kepalanya itu kalau bisa ada penyegaran, Bu. Percuma kita punya niat untuk bagaimana menaikkan PAD. Tapi kalau mereka, dan saya sudah tahu praktik-praktiknya di bawah, Bu, saya sudah tahu. Jadi data-data saya sudah kasih di Pagub, saya sudah kasih semua. Bagaimana cara bermainnya. Jadi kalau bisa disegarkan, Bu. Jangan lagi orang-orang itu, apalagi di Kota Kupang di Oibani. Masa ada kepala sabandar yang minum mabuk bikin tanda tangan di bar sana. Ini laporan dari bawah ini. Ada kepala sabandar di perikanan Tenau sana itu mau tanda tangan surat, tanda tangan di bar, beli dulu minum mabuk. Ini kan kurang ajar ini. Mohon maaf. Ya. Pak Agus, tolong itu Pak Agus. Saya minta dengan hormat. Ya. Kalau orang itu masih ada tahun ini, maka saya akan berteriak lagi. Kasih pindah itu. Mau di backing oleh pusat, saya juga suruh komunikasi dengan teman-teman saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan di pusat. Saya sudah sampaikan. Katanya alasan di backing oleh sana. Ya, kasihan nanti Ibu Kadis yang saya marah terus.
Karena akibat mereka di bawah ini. Ganti Bu Kadis, saya suruh omongin Pak Gu. Ganti, cari orang lain. Ya, terima kasih. Jangan khawatir Bapak, kita secepatkan semua dan SK-nya nanti saya akan sampaikan Bapak Ketua satu supaya tahu. Ibu Kadis, yang berikut nanti sebelum sebentar tanya teman-teman bertanya, saya langsung arahkan.